Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan di-share ya. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi zat, terpikir oleh kita benda-benda yang kita lihat di sekeliling kita, contohnya batu, daun, air, dan juga balon. Nah, semua itu sebenarnya termasuk ke dalam apa? Semua benda-benda tersebut termasuk ke dalam zat atau materi. Nah, apa itu zat atau materi? Zat atau materi ialah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, zat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu zat padat. Nah, bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik dari zat padat? Karakteristik zat padat yaitu yang pertama bentuknya selalu tetap. Yang kedua volumenya selalu tetap. Yang ketiga, letak partikel sangat berdekatan. Dan yang keempat, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Nah, susunan partikel zat padat dapat kita amati pada gambar berikut, di mana kita bisa lihat letak dari partikel zat padat sangat berdekatan. Contoh benda zat padat yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu yang pertama batu, yang kedua kaca, yang ketiga kayu, yang keempat gula, yang kelima daun. Selanjutnya, klasifikasi zat berdasarkan wujudnya yang kedua yaitu zat cair. Nah, bagaimanakah karakteristik atau ciri-ciri dari zat cair? Karakteristik zat cair yaitu yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, yang kedua volumenya tetap, yang ketiga letak partikelnya renggang, dan yang keempat gaya tarik antar partikel lemah. Susunan partikel zat cair dapat kita amati pada gambar berikut, di mana dari gambar kita bisa ketahui bahwasanya letak dari partikel zat cair renggang. Nah, contoh benda zat cair yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama air, yang kedua madu. Nah, yang ketiga zat gas. Karakteristik zat gas yaitu yang pertama bentuknya berubah-ubah, yang kedua volumenya berubah-ubah, dan yang ketiga letak partikelnya sangat berjauhan. Dan yang keempat, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Susunan partikel zat gas dapat kita amati pada gambar berikut, di mana dari gambar kita bisa ketahui bahwasanya letak partikel dari zat gas sangat berjauhan. Nah, contoh benda zat gas dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati diantaranya adalah yang pertama asap dari pabrik. Nah, asap termasuk ke dalam zat gas. Yang kedua adalah uap air panas. Uap juga termasuk ke dalam zat gas. Berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya klasifikasi zat berdasarkan wujudnya itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas dapat mengalami perubahan wujud.
Yang pertama kita amati benda padat. Benda padat dapat berubah menjadi benda cair, di mana peristiwanya dikenal dengan mencair. Saat terjadi peristiwa mencair, benda padat menerima kalor. Berikutnya adalah benda cair berubah menjadi benda padat, di mana peristiwanya dikenal dengan membeku. Nah, pada saat peristiwa membeku, benda cair melepaskan kalor. Yang ketiga, benda cair berubah menjadi benda gas. Nah, peristiwa perubahan benda cair menjadi benda gas dikenal dengan menguap. Nah, pada saat benda cair menjadi benda gas, benda cair menerima kalor. Yang keempat, benda gas berubah menjadi benda cair, di mana peristiwanya dikenal dengan mengembun. Nah, pada saat terjadi peristiwa mengembun, benda gas melepaskan kalor. Yang kelima, benda gas berubah menjadi benda padat, di mana peristiwanya dikenal dengan mengkristal. Dan yang keenam, benda padat berubah menjadi benda gas, di mana peristiwanya dikenal dengan menyublim. Selanjutnya, kita bahas mengenai sifat zat. Sifat zat terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sifat fisika. Yang kedua, sifat kimia. Nah, untuk sifat fisika kita bisa kenali melalui wujud tampilan zat, di mana ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zat-zat atau komposisinya. Nah, untuk sifat fisika, ciri-cirinya bisa kita kenali yang pertama melalui wujud zat, yang kedua warna, yang ketiga massa, yang keempat daya hantar listrik, yang kelima suhu, yang keenam kelarutan. Untuk sifat kimia akan menghasilkan zat baru yang mana dapat diamati setelah zat berubah menjadi zat lain. Ciri-ciri suatu zat membentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat yang sebelumnya. Nah, sifat kimia, ciri-cirinya yang pertama yaitu mudah terbakar, yang kedua korosif, yang ketiga berkarat, yang keempat mudah meledak, yang kelima beracun. Berikutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia zat. Perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita amati adalah yang pertama, es berubah jadi air. Perubahan es menjadi air hanyalah perubahan dari wujud es menjadi air, sedangkan komponen atau komposisi partikelnya tetap. Yang kedua yaitu beras jadi tepung. Komponen atau komposisinya tetap, sedangkan wujudnya yang berubah dari beras menjadi tepung. Yang ketiga yaitu kayu jadi kursi. Yang keempat lilin yang meleleh. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati adalah yang pertama, kertas yang dibakar jadi abu. Saat kertas yang dibakar jadi abu, terjadi perubahan komposisi dari zat. Yang kedua, buah yang menjadi busuk. Yang ketiga, besi yang berkarat. Yang keempat, ubi berubah menjadi tape. Contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, ibu membuat kopi untuk ayah. 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir dimasukkan ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas setengahnya sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum. Nah, dapat kita amati pada gambar terdapat secangkir air kopi, di mana secangkir air kopi diberi label 1, 2, dan 3.
Di dalam peristiwa tersebut disimpulkan zat 1, zat 2, dan zat 3 masing-masing memiliki sifat option A, zat 1 bentuk tetap, volume tetap, zat 2 bentuk berubah, volumenya tetap, zat 3 bentuk berubah, volume berubah. Option B, untuk zat 1 bentuk berubah, volume berubah, zat 2 bentuk tetap, volume berubah, zat 3 bentuk tetap, volumenya tetap. Option C, zat 1 bentuk berubah, volume berubah, zat 2 bentuk berubah, volumenya tetap, dan zat 3 bentuk tetap, volume tetap. Option D, zat 1 bentuk tetap, volume tetap, zat 2 bentuk tetap, volume berubah, dan zat 3 bentuk berubah, volume berubah. Pembahasan kita amati dari gambar untuk yang dikode dengan angka 1 yaitu uap panas kopi, sedangkan angka 2 yaitu air kopi, dan angka 3 yaitu gelas cangkir. Nah, untuk benda 1 termasuk ke dalam zat gas, karena uap panas kopi termasuk ke dalam zat gas. Nah, ciri dari zat gas yaitu bentuk dan volumenya berubah. Untuk benda kedua termasuk ke dalam zat cair. Air kopi termasuk ke dalam zat cair. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari zat cair yaitu bentuk berubah dan volumenya tetap. Benda ketiga termasuk ke dalam zat padat, yaitu gelas atau cangkir termasuk ke dalam zat padat, di mana karakteristik zat padat yaitu bentuk dan volumenya tetap. Sehingga jawaban kita adalah yang C. Zat 1 bentuk berubah, volume berubah, zat 2 bentuk berubah, volumenya tetap, dan zat 3 bentuk tetap, volumenya tetap. Soal nomor 2, perhatikan data hasil percobaan berikut. Yang pertama, air dipanaskan akan menguap. Yang kedua, logam dipanaskan akan membara. Yang ketiga, besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi. Dan yang keempat, garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Sesuai data tersebut, yang termasuk dalam perubahan kimia adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Nah, pembahasannya, untuk yang pertama, air yang dipanaskan akan menguap, itu termasuk ke dalam perubahan fisika, karena tidak mengubah komponen, hanya perubahan wujud air menjadi uap. Yang kedua, logam dipanaskan akan membara, juga termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang ketiga, besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan kimia, karena korosi merupakan salah satu dari sifat kimia. Yang keempat, garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Pencampuran asam dan basa termasuk ke dalam perubahan kimia. Sehingga jawaban kita adalah yang D, 3 dan 4. Oke, selamat belajar. Semoga channel ini bermanfaat.